Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Masih tetap semangat untuk belajar? Alhamdulillah, semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu semangat untuk terus belajar meskipun dalam situasi dan kondisi seperti ini. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, alangkah lebih baiknya kita presensi terlebih dahulu, berdoa terlebih dahulu. Mau presensi dulu atau berdoa terlebih dahulu? Berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk berdoa, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dalam pertemuan kali ini berjalan lancar dan materi yang Ibu sampaikan dapat kalian serap dan dapat kalian pahami, juga kalian bisa aplikasikan di kehidupan kalian nanti. Nah, selanjutnya kita presensi dulu nih. Teman-teman, untuk presensi kalian bisa mengisi link di bawah ini. Nah, teman-teman bisa mengisinya, namun Ibu membatasi waktunya teman-teman. Kalian bebas mengisi jam berapapun, namun Ibu tunggu 1 kali 24 jam. Jika lebih dari itu, Ibu anggap kalian atau yang tidak absen itu atau yang tidak presensi itu tidak hadir dan Ibu alpakan. Mengerti teman-teman? Mengerti. Baik, teman-teman, agenda pada pertemuan kali ini adalah kita akan membahas mengenai isi dari teks negosiasi dan juga strukturnya. Teman-teman juga dapat membaca apa sih tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini? Nah, teman-teman, tujuan pembelajaran dalam kesempatan kali ini adalah peserta didik mampu menganalisis isi dan struktur dari teks negosiasi. Teman-teman, kemarin Ibu sudah menyinggung nih sedikit mengapa sih kita harus mempelajari teks negosiasi? Apa sih pentingnya? Untuk apa sih nantinya? Itu kan cuma teks aja, Bu. Tuh. Nah, teman-teman, di sini ada yang bercita-cita menjadi pengusaha yang sukses, pengusaha yang naik daun. Ada? Ada. Di sini ada yang bercita-cita ingin menjadi guru seperti Ibu? Ada. Alhamdulillah ya, cita-cita kalian. Semoga semuanya itu tercapai dan terlaksana. Amin. Nah, teman-teman, ketika kita menjadi pengusaha, ketika kita menjadi seorang guru, maka tidak akan terlepas dari yang namanya negosiasi. Nah, negosiasi itu apa sih? Kemarin kita sudah membahasnya loh. Negosiasi itu apa sih? Nah, betul sekali. Bahwasannya negosiasi adalah teks yang di dalamnya berisi proses tawar-menawar, pengajuan, atau menawarkan sesuatu agar terjadinya kesepakatan antara dua belah pihak. Nah, jadi teman-teman, ketika kalian menjadi pengusaha nih, kalian akan bernegosiasi dong dengan rekan kerja kalian untuk mencapai suatu target kalian. Begitupun ketika kalian menjadi guru nih. Nah, kalian juga akan bernegosiasi dengan murid kalian mengenai tugas, mengenai nilai, mengenai hal yang lainnya. Apalagi sekarang dalam kondisi pandemi seperti ini, pasti kalian banyak melakukan negosiasi dengan guru kalian. Nah, teman-teman, penting kan mempelajari negosiasi? Nah, betul sekali, penting dan sangat penting. Nah, orang sukses tidak akan terlepas dari negosiasi. Sudah siap untuk menyimak materi pada kesempatan kali ini? Siap. Baik, Ibu akan mulai materi atau penjelasan materi pada pertemuan kali ini. Ibu harap kalian bisa mencatat apa yang perlu dicatat dan kalian bisa memahami materinya. Nah,
Baik teman-teman, sudah siap? Sudah. Nah, Ibu sudah menyampaikan ya bahwasanya pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai isi dan struktur teks negosiasi. Nah, tadi Ibu sudah katakan bahwa negosiasi itu adalah suatu proses tawar-menawar yang nantinya akan terjadi suatu kesepakatan antara dua belah pihak. Nah, sekarang Ibu mau tanya, ada yang tahu ciri-ciri teks negosiasi dan tujuan dari teks negosiasi yang kemarin kita bahas nih? Jangan-jangan sudah pada lupa nih. Ada yang tahu? Nah, iya betul, bahwasannya yang pertama nih, ciri-ciri dari teks negosiasi itu adanya dua partisipan. Nah, jadi ada yang mengajukan dan juga ada yang memang menawar gitu ya. Ada yang memang setuju dan ada yang tidak setuju. Bisa antar kelompok ataupun antar individu. Nah, ciri-ciri yang kedua, ada apa lagi? Nah, ya betul sekali. Ciri-ciri yang kedua adalah adanya penawaran dan pengajuan. Teks negosiasi tidak lepas dari penawaran dan pengajuan. Nah, bukan hanya itu saja teman-teman, salah satunya juga ada bahwasannya dalam teks negosiasi itu menggunakan bahasa persuasif atau ajakan atau rayuan. Nah, teman-teman, selain itu tujuan dari negosiasi, ada yang masih ingat? Ada? Ya, betul sekali, tujuan dari teks negosiasi itu adalah untuk mencapainya suatu kesepakatan antara dua belah pihak. Kalian sudah pintar-pintar ya, kalian sudah memahami materi dari Ibu pertemuan kemarin. Kalian hebat, kalian semangat, kalian masih tetap ceria meskipun dalam kondisi seperti ini. Nah, teman-teman, untuk isi dari teks negosiasi sendiri itu bergantung kepada teks dari negosiasi sendiri. Jadi kalian harus membaca secara keseluruhan dari teks negosiasi itu, baru kalian tahu nih apa sih isinya, apa sih yang dinegosiasikannya gitu. Nah, untuk strukturnya, ada yang tahu struktur teks negosiasi itu ada apa aja? Tidak ada yang tahu? Tidak. Baik, yang pertama teman-teman boleh catat ya. Teks negosiasi itu strukturnya ada 4. Nah, yang pertama ada orientasi. Yang kedua ada pengajuan. Yang ketiga ada penawaran. Dan yang terakhir ada persetujuan. Nah, teman-teman, ada berapa struktur teks negosiasi? Iya, betul, ada 4. Nah, apa yang dimaksud dengan orientasi? Nah, orientasi merupakan suatu gambaran, teman-teman. Jadi, kasarnya itu prolognya gitu, awalan atau permulaan dari teks negosiasi itu sendiri. Nah, yang kedua, ada pengajuan. Pengajuan itu ketika kita akan mengajukan suatu hal gitu, karena kita tidak setuju dengan apa yang ditawarkan oleh lawan bicara kita. Misalnya, Puji dan Lena akan makan di kantin, tapi Puji dan Lena kebingungan memilih menu. Lena ingin seblak, Puji ingin kue tiaw. Nah, di sana ada penawaran atau pengajuan. Kenapa sih nggak seblak aja, kata si Lena teh. Kenapa sih nggak kue tiaw aja, kan lebih enak, kata si Puji teh. Nah, itu ada proses pengajuan ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang ketiga ada penawaran. Penawaran itu ya proses tawar-menawar gitu. Jadi nantinya mau milih kue tiaw, mau milih seblak gitu, yang tadi Ibu contohkan ya. Dan yang terakhir atau struktur teks keempat yaitu adanya persetujuan. Nah, persetujuan di sini adalah keputusan yang diambil oleh kedua belah pihak, entah mereka mau makan seblak atau makan kue tiaw. Yang jelas tidak dua-duanya teman-teman, pasti ada salah satunya, karena kan Lena dan Puji itu ingin makannya samaan nih. Jadi mereka tuh
mengajukan masing-masing apa yang mereka sukai. Nah, misalnya keputusan akhirnya mereka makan seblak, ya berarti persetujuannya itu ada di sana. Sampai sini paham teman-teman? Paham. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini Ibu memiliki satu contoh teks negosiasi. Nah, di sini Ibu akan tampilkan ya teksnya. Kalian bisa baca sambil kita analisis bareng-bareng nih strukturnya. Bisa? Sudah muncul teksnya? Sudah. Nah, teman-teman, pada teks ini kita bisa baca nih bahwa isinya itu adalah kegiatan bakti writing camp yang rencananya akan diadakan secara virtual karena situasi pandemi seperti ini. Nah, di sini ada penawaran nih dan pengajuan. Penawaran antara si ketua OSIS dan si Wakasis. Nah, teman-teman, kalian bisa baca ya, di mana orientasinya, di mana pengajuannya, di mana persetujuannya, penawarannya juga di mana. Ada yang sudah menemukan? Ada. Nah, teman-teman, orientasinya tadi sudah Ibu sampaikan bahwasanya kegiatan bakti writing camp yang rencananya akan diadakan secara virtual karena memang kita tidak boleh berkerumun gitu. Nah, yang kedua ada pengajuan. Nah, pengajuannya itu dari si ketua OSIS nih. Dia kekeh nih ingin bahwasanya si bakti writing camp ini tetap dilaksanakan, teman-teman. Nah, penawarannya terletak pada si Wakasis ini. Nah, dia mengajukan bahwasannya gimana kalau bakti writing camp ini diadakan secara virtual. Nah, sedangkan persetujuannya terletak pada camping ini atau bakti writing camp ini tetap dilaksanakan secara virtual dan tidak jadi dibatalkan. Gimana? Gampang kan? Bisa kan menganalisisnya? Ada yang kesusahan? Ada yang kurang paham? Tidak. Baik. Untuk yang kurang paham, kalian boleh tanya ya. Tanya langsung ke Ibu melalui pesan di WhatsApp atau yang lainnya boleh. Jika ada yang kurang jelas, jika ada yang kurang paham, kalian boleh bebas bertanya. Nah, oke. Selanjutnya nih teman-teman. Setelah kita membahas mengenai isi dan struktur teks negosiasi, Ibu mau tanya lagi, ada berapa struktur teks negosiasi? Iya, betul sekali, ada 4. Nah, yang pertama apa? Orientasi. Yang kedua apa? Pengajuan. Yang ketiga apa? Penawaran. Yang keempat apa? Persetujuan. Nah, berarti sampai sini teman-teman sudah paham ya? Nah, karena kalian sudah paham mengenai struktur dari teks negosiasi, Ibu akan memberikan tugas nih ke kalian. Teman-teman semua bebas memilih teks negosiasi seperti apapun, mau teks negosiasi mengenai penawaran di pasar, penawaran dagangan, ataupun dalam perusahaan, di sekolah, sesama teman, dan yang lainnya. Ibu bebaskan, kalian bisa mencari teks negosiasinya sendiri di internet, kalian analisis nih, analisis struktur dan isinya. Nanti setelah beres, setelah semuanya teranalisis, kalian boleh sampaikan atau kirimkan melalui pesan WhatsApp ke Ibu. Ya, mengerti? Mengerti. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Berarti kalian sudah paham ya. Baik, karena kalian sudah paham, materi sudah tersampaikan. Ibu ucapkan terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian benar-benar memahami ya materinya. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan kirimkan ke Ibu
Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya teman-teman, tetap jaga imun dan iman.